Bahkan Masjidil Haram, ya, Masjid Nabawi, baik masjid kecil-kecil ya yang ada di Saudi Arabia. Jadi tidak untuk dijual, diwakafkan. Kelihatan dari sini itu di sana atas bukit ya, itu adalah percetakan Al-Quran yang ada di kota Madinah yang terbesar. Kota Madinah ini Dufullah ya, subur, indah sekali ya, sebagaimana permintaannya baginda Rasulullah SAW. Beliau memohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah kota Madinah ini 2 kali keberkahan yang Kau berikan kepada kota Mekah ya, seperti yang diminta oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi ya Allah, berikanlah kota Madinah ini 2 kali keberkahan daripada kota Mekah. Jadi 2 kali keberkahan kota Madinah. Secara khusus seluruhnya kota Madinah ini merupakan dua musibah. Dua musibah merupakan tanah bisa untuk mengobati. Andai kata kota Madinah ini hujan tebu, jadi tidak perlu memakai masker ya. Biru saja, karena apa? Tebunya ini perlu dengan obat dua musibah bagi Rasulullah SAW. Kota Madinah ini kota At-Tayyibah, kota yang baik, yang disebutkan oleh baginda kita. Kota At-Tayyibah, kota Madinatul Munawwarah, kota yang bercahaya, kota yang baik ya di sini. Jadi barang siapa yang berbuat keburukan atau membantu sesuatu keburukan, maka dilaknat oleh Allah dan para malaikatnya dan juga seluruh manusia di muka bumi ini, maka dilaknat. Jadi jangan sembarangan ada di kota Madinah ini. Nah, kelihatan dari sini di depan tuh ya, pabrik terbesar percetakan Al-Quran, kelihatan dari sini tuh pabrik terbesar percetakan Al-Quran ya. Di situ kalau ke sana gratis ya, kalau ngambil Al-Quran gratis di sana. Itu tidak boleh untuk dijual ya, diwakafkan untuk seluruh masjid yang ada di Saudi Arabia. Bahkan impor keluar bisa diwakafkan ya. Sering jemaah umroh baik jemaah haji itu membawa Al-Quran diwakafkan, dibawa ke tanah air ya. Nah, jalan ini Dufullah ini termasuk kota Madinah pedalaman ya. Seperti ini bentuknya kota Madinah, sangat indah sekali ya. Dulu ya, kota Madinah ini sebelum Rasulullah hijrah, sebelum Rasulullah tinggal di kota Madinah, kota Madinah ini penuh dengan penyakit, penciprit ya, segala macam ya. Musim kemarau ya di sini ya. Ketika Rasulullah hijrah ya dari kota Mekah menuju kota Madinah di sini ya, maka kota Madinah ini menjadi subur dan diganti dengan Madinah. Awal mulanya Yasrib. Nah, Yasrib ini kalau diartikan bahasa kita, Yasrib rusak ya. Jadi maka dari itu Rasulullah diganti dengan kota Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya. Ada dijuluki dengan kota At-Tayyibah, kota yang baik ya. Maka dari itu sampai saat ini pun tetap jadi kota yang baik. Begitupun juga ya terkenalnya di sini ya, kota Madinah ini kurmanya
yang sangat luar biasa, apalagi kurma ajwa dari kota Madinah. Yang asli itu dari kota Madinah, tidak ada selain kota Madinah. Kurma ajwa, kurma Rasul, yang terkenalnya kurma Rasul, kurma Nabi, kurma ajwa ya. Yang terkenalnya ada di kota Madinah yang paling bagus, dan juga kesukaannya baginda Rasulullah SAW, kurma ajwa. Dan juga punya keistimewaan juga kurma ajwa ya. Mentasabbaha fi kulli yaumin fi dalikal yaum sambut wa nasih. Jadi barang siapa yang makan 7 butir kurma di pagi hari itu, maka kurma ajwa yang dimaksud ya, maka dijauhkan dari racun dan sihir. 7 kurma butir itu kata baginda Rasulullah SAW. Baik jemaah tujuh rahmat, perhatikan di depan sudah nampak Masjid Qiblatain. Nah, di depan kelihatan menara 2 ya. Ini kiblatnya berhadapan ya, kiblatnya. Jadi umat Islam itu kiblat yang pertama menghadap ke Masjidil Aqsa. Sekarang lagi dikepur ya, sekarang terjadi konflik secara Israel. Alhamdulillah, insyaallah Islam bersatu, insyaallah ya Rabb. Perhatikan di depan sudah nampak Masjid Qiblatain ya. Ini merupakan yang sangat bersejarah juga. Namun tidak perlu kita berhenti sejenak. Kenapa? Tidak ada keutamaan ya, sama sholat di masjid yang lainnya ya. Jadi kita cukup mengenang saja. Di sini tempatnya ketika Rasulullah SAW datang ke perkampungan daerah ini. Ini perkampungan Bani Salamah namanya ya, perkampungan. Ini dalam riwayat sejarahnya mengatakan ada seorang ibu yang bernama Umi Tasar yang mempunyai anak sematawayang satu, umur 10 tahun. Pada saat itu baru-barunya ditinggal sang suami. Nah, setelah sang suami meninggal, menyusul anaknya sematawayang itu meninggal juga. Sangat sedih sekali dulu, sangat sedih sekali, sehingga didengar oleh baginda kita Rasulullah SAW, didengar ya pada saat itu. Lalu kemudian Rasulullah dengan para sahabatnya, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman datang untuk perkampungan ini. Karena apa? Karena di sini dikelilingi oleh kaum Yahudi. Karena dulu dikelilingi oleh kaum Yahudi. Cuma Umi Tasar ini kaum muslimin, orang Islam sendirian ya. Saking sedihnya dengan oleh Rasulullah, maka Rasulullah datang di perkampungan tersebut untuk menghibur Umi Tasar. Nah, setelah datang tersebut pada waktu asar. Waktu asar ya, disitulah terjadinya perpindahan kiblat atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu salat salat asar 4 rakaat ya. 2 rakaat masih menghadap ke Masjidil Aqsa. Datanglah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fawalli wajhaka shatral Masjidil Haram." Balikkan kamu menghadap ke Masjidil Haram. Jadi 2 rakaat masih menghadap ke Masjidil Aqsa. Setelah 2 rakaat dari tahiyat pertama, berdiri lagi baginda dengan para sahabatnya, berdiri langsung menghadap ke Masjidil Haram. Dan kita kita selama ini menghadap kiblat ke Masjidil Haram. Jadi posisi imam ada di posisi makmum. Jadi berputar arah 180 derajat pada waktu. Jadi sekaligus mengubah arah ya. Posisi imam ada di posisi makmum, posisi makmum ada di posisi imam. Jadi berhadapan kiblatnya pada saat
Memang pada saat itu Rasulullah sebelumnya itu sering menengadah ke langit. Karena apa? Tidak mau membelakangi Masjidil Haram. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, mengetahui, maka pada situ datanglah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Disitulah terjadinya pemindahan kiblat pada saat itu. Baik, kita tinggalkan Masjid Kiblatain ya. Perhatikan di depan sudah nampak Masjid Handak. Di sini terjadinya peperangan Parit ya. Peperangan Parit yang sangat dahsyat. Jadi perang Parit zaman dulu pada zamannya Rasulullah SAW ini perang azab, perang sekutu kalau sekarang lah. Perang sekutu ya. Dari kafir Quraisy dari Mekah datang ke sini dan juga kaum Yahudi yang ada di kota Mekah yang ada di kota Madinah maksudnya. Kaum Yahudi Bani Nadir, Bani Qatafan dan lain sebagainya yang ada di kota Madinah ini. Jadi Rasulullah ini ya karena pasukan bersekutu ya. Jadi Salman Al-Farisi ini mengusulkan kepada baginda Rasulullah SAW, ya Rasulullah, lebih baik kita menggali parit dengan dalam dan panjang. Rasulullah pun menyetujuinya. Perhatikan sebelah kiri. Sebelah kiri adalah Masjid Al-Fatah. Masjid Al-Fatah itu merupakan Rasulullah SAW setelah solat 2 rakaat di dalamnya, lalu kemudian memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar dimenangkan pada saat itu, maka Allah mengabulkan. Selama 3 hari 3 malam Rasulullah tidak keluar di situ. Sampai sekarang diabadikan menjadi Masjid Al-Fatah. Al-Fatah pembukaan. Perhatikan, ini ada masjid. Di sini dulunya banyak masjid, 7 masjid. Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Salman Al-Farisi. Maka banyak digusur sekarang. Digusur ya? Banyak digusur. Karena apa? Banyak terjadi orang mengkultuskan, termasuk dari Irak, Sayyidina Ali. Jadi tadinya ini 7 masjid. Maka disebutkan Sab'a Masajid, berarti 7 masjid. 7 masjid itu bukan berarti untuk dibangun 7 masjid. Karena apa? Dulu ketika menggali parit dengan dalam dan panjang, jadi sahabat-sahabat ini membangun posko-posko untuk mengintai musuh. Nah, jadi posko itulah diabadikan menjadi masjid. Sekarang sudah digusur semua ya. Jadi Salman Al-Farisi ini mengusulkan kepada Rasulullah SAW untuk menggali parit ya dengan dalam dan lebar. Maka Rasulullah menyetujuinya. Bahkan Rasulullah ini sempat ikut serta menggali parit ya, bukan hanya meminta saja, Rasulullah ikut serta. Bahkan dalam riwayat mengatakan Rasulullah pada saat itu dalam keadaan kelaparan. Maaf ya, perutnya diikat sama batu pada saat itu, nggak makan sama sekali. Pada saat itu bayangkan bagaimana perjuangan Rasulullah menggali parit dengan sangat dalam dan lebar dan panjang untuk sebagai pertahanan dalam kota Madinah ya. Bahkan membangun posko-posko tempat mengintai musuh-musuh. Maka dari itu datanglah musuhnya dari Mekah dan juga kaum Yahudi datang. Tertenganglah mereka. Karena apa? Karena belum pernah terjadi peperangan seperti itu ya, gali parit dengan panjang dan lebar dan dalam. Jadi mereka ini tercengang, nggak bisa melompat, nggak bisa melompat, akhirnya dia tercengang. Itu apa namanya, belum pernah terjadi katanya. Yang pernah terjadi ada di Persia, yang ada di Persia cuma karena Salman Al-Farisi ini berasal dari Persia. Kalau sekarang Iran ya, berarti Salman Al-Farisi ini untuk mengusulkan seperti itu karena sudah tahu
bagaimana pertahanannya macam seperti itu. Tercenganglah mereka kafir Quraisy dan sekutunya. Bagaimana ini mau menyerang? Padahal pada saat itu 10.000 lebih pasukan ke sekutu. Kaum muslimin cuma 3.000 pasukan. Coba bayangkan, jauh sekali, perbandingannya jauh sangat sekali. Maka tercenganglah mereka. Ada kafir Quraisy ini, pemimpin kafir Quraisy yang bernama Ammar. Ammar ini sangat tangguh dan terkenal jago gulat, bertandingan selalu menang. Ammar ini gede besar orangnya. Ammar ini menantang. Ammar ini, wahai kaum muslimin, katanya kalau mati masuk surga, mana lawanlah aku. Lalu kemudian Sayyidina Ali ini berdiri. Sayyidina Ali ini masih umur 17 tahun, sahabat termuda. Sayyidina Ali ini masih 17 tahun umurnya, masih muda. Ya, wahai Ali, itu Ammar. Ammar itu Rasulullah sudah tahu kalau Ammar itu sangat kuat. Ya bulat, Rasulullah sudah tahu kan. Ammar ini kalau mukul satu kali mukul, ya sudah sudah meninggal satu kali pukulan kalau Ammar dengan kekuatannya. Maka satu kali menentangnya, dua kali menentangnya, Sayyidina Ali ini berdiri lagi. Maka kata Rasulullah, wahai Ali, duduklah, kamu masih kecil, masih muda, bukan tandingannya. Jadi tidak ada yang berani, karena sahabat-sahabat itu sudah tahu semua, termasuk Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar sudah tahu kalau Ammar itu orang kuat. Akhirnya sampai 3 kali, kemudian Sayyidina Ali berdiri lagi. Nah, disitulah Sayyidina Ali ini diizinkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk melawannya dengan Ammar ini, kafir Quraisy ini. Ya. Lalu kemudian terjadilah peperangan yang sangat dahsyat, ya, sampai pertembangan berdebu-debu sampai tidak kelihatan. Karena ini gunung padang pasir yang sampai tidak terlihat. Pada akhirnya Ammar ini sudah terputus dan terpisah kepalanya dari badannya. Sayyidina Ali berhasil memegang kepalanya. Akhirnya kaum muslimin ini dengan mengingatkan Allahu Akbar semuanya, bahwasannya Sayyidina Ali sudah berhasil memisahkan kepalanya dengan badannya Ammar ini. Jadi kafir Quraisy ini masih memikirkan dan juga untuk bertahan di luar kota Madinah, untuk bikin tenda di luar kota Madinah untuk menyerang untuk selanjutnya, rencananya punya rencana lain. Jadi bertahan di luar pinggir kota Madinah mereka ini atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan dengan sebuah angin, dengan hawa dingin selama 24 hari, ya, kedinginan mungkin tidak kuat mungkin mereka. Akhirnya mereka pulang ke rumah masing-masing dengan tidak membawa apa-apa. Bahkan sebagian mengatakan kaum kafir Quraisy ini sebagian ikut serta dan beriman kepada Rasulullah SAW sebagian. Kenapa? Karena Allah sudah menunjukkan bahwasannya Allah menolong pada saat kaum muslimin dengan gemilangnya kemenangannya. Maka diturunkan dengan hawa dingin dan angin, sehingga mereka tidak bisa bertahan selama ada di kota Madinah.
Begitulah kira-kira jemaah Dukul Rahman yang sejarahnya di perangan Handaq ini, ya, Sayyidina Ali melawan Ammar ini, bahkan banyak lagi mukjizat-mukjizat pada saat itu yang didapat oleh baginda Rasulullah SAW. Mukjizat yang pertama ketika menggali parit ini ada sahabat Jabir, ya, namanya Al-Jabir. Beliau ini karena melihat Rasulullah dalam keadaan lapar, ya, maka Jabir ini pulang ke rumahnya menyembelih biri-biri kecil, pulang ke istrinya ke rumahnya untuk membuat hidangan kepada Rasulullah SAW. Setelah selesai, lalu kemudian sahabat ini untuk menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, silahkan datang ke rumahku, karena di rumahku sudah memasak istriku. Bawalah sebagian sahabat saja, jangan dibawa semua. Dalam arti kasarnya jangan dibawa semua, bawalah seberapa sahabat saja, gitu maksudnya. Jadi Rasulullah ini tidak beberapa saat saja dibawa semua, bahkan itu kalau kalau dibawa semua tidak cukup, maka terjadilah itu mukjizat yang sangat luar biasa, ya. Disitulah maka sahabat yang menyembelih biri-biri kecil ini bersedih. Kenapa? Rasulullah dengan membawa semua sahabatnya yang menggali parit itu, namun apa yang terjadi itu? Alhamdulillah pada saat itu bahkan hidangannya berlebihan pada saat itu, sehingga dibagi-bagian pada tetangga. Subhanallah. Baik jemaah Dukul Rahman, kita tinggalkan sab'ah masjid 7 atau Handaq ini. Kita akan menuju ke hotel. Perhatikan sebelah kiri ini adalah pemakam baki, ya, yang di dalamnya ada 10 ribuan sahabat, ya. Di situ termasuk Sayyidina Utsman bin Affan. Sebelah kanan ini makam baki, ya. Di sebelah sana itu banyak para sahabat, ya, 10.000 sahabat di dalamnya yang hafal Quran, ya, yang ada di makam baki sebelah kanan, termasuk keluarga Rasulullah, ya, Siti Aisyah, Siti Fatimah Zahra. Di situ Sayyidina Utsman bin Affan, ya, di situ semua Allah. Bahkan keluarga Rasulullah, ya, yang meninggal di situ. Maka Rasulullah sering ziarah kubur. Berarti bukan tidak boleh, ya, ziarah kubur Rasulullah pernah, ya. Tiap malam Rasulullah ini datang ke pemakaman baki. Bahkan Siti Aisyah radhiyallahu ini cemburu. Kenapa? Tiap malam Rasulullah ini ke baki. Jadi pada saat itu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengikuti dari belakang. Tidak tahunya Rasulullah ini ada di pemakaman baki sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disitulah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha merasa malu kepada Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah ini sering atau tiap malam datang ke makam baki di situ. Jadi kalau ada waktu bolehlah ke sana. Untuk bapak-bapak boleh masuk nanti, ya, sana. Ibu-ibu dari luar. Kalau untuk pergi ke makam baki. Baik jemaah Dukul Rahman, sebelah kanan sudah kelihatan Masjid Al-Bakar dan juga Masjid Jamamah, Masjid Awan, Masjid Sayyidina Ali, ya.
sebelah kanan. Nanti saya gendong gitu terus saya panggul ya itu ya korbannya ya. Insya Allah ya kita ada waktu, insya Allah bisa berjalan kaki keliling Jatuh nggak kejatuh Masjid Nabawi, insya Allah. Perhatikan Yuhullah, di depan ada Masjid Yamamah atau Masjid Awan. Kenapa kok dinamakan Masjid Awan? Di sinilah terjadinya Rasulullah SAW dengan para sahabatnya ini pernah sholat istisqa, sholat id, sholat idul fitri, idul adha di sebelah sana itu Masjid Yamamah atau Masjid Awan. Pernah sholat istiqo, saking kepanjangnya sholat istiqo, beliau ini dan para sahabat juga kepanasan. Datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa awan. Maka sampai sekarang diabadikan menjadi Masjid Yamamah atau Masjid Awan. Baiklah jemaah Rahman, karena sudah sampai di hadapan kita, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, itulah kemampuan dari kami. Ya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itulah dari kami, kemampuan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.